Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan diri kamu suatu informasi dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa memberikan suatu perencanaan terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan lagi-lagi adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Situasi apa dan gambaran seperti apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Situasi apa dan gambaran seperti apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu terhadap kartu di depan saya ini. Kita langsung saja terhadap kartu pertama, apa yang akan terjadi. Wow, muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap seseorang, baik di dalam diri kamu, baik di luar dari pihak kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, merupakan suatu kartu yang berbicara terhadap sisi kematian. Saya tidak tahu di sini siapa yang akan pergi dan siapa yang akan ditinggalkan. Kemungkinan mudah-mudahan saja hal yang saya katakan tadi itu tidak terjadi terhadap diri kamu dan tidak terjadi terhadap seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Mulai saya di sini merasa tidak enak. Belum apa-apa muncul kartu The Dead yang berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, kemungkinan hal yang selama ini kamu rasakan sesuatu yang disembunyikan, itu akan secara otomatis akan terbongkar. Kenapa saya mengatakan secara otomatis terbongkar? Karena kemunculan kartu The Dead ini berbicara terhadap hal tersebut akan mati secara tiba-tiba. Kalau saya menarik dari unsur zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini,
akan ada satu energi yang merasa diri dia yang selama ini yang bersifat arogan terhadap diri kamu, yang bersifat sombong terhadap diri kamu, yang bersifat seenak-enak dia memperlakukan diri kamu, secara otomatis guys, dia akan mendapatkan situasi hampir sama seperti yang dia buatkan terhadap diri kamu, di mana satu energi pun akan memulai suatu pertengkaran terhadap diri dia, akan memulai suatu perdebatan dan suatu perselisihan terhadap diri dia, di mana pertengkaran, perdebatan ataupun perselisihan yang diberikan satu energi terhadap diri dia akan membuat diri dia baik secara pemikiran ataupun membuat kondisi dia secara otomatis semuanya akan menghilang dan semuanya akan merasa kacau. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu The Death, seseorang memang sudah memberikan diri kamu suatu manipulatif terhadap diri kamu. Bisa saja manipulatif ini yang diberikan terhadap diri kamu mulai dari sisi perasaan ketika diri kamu menjalankan kehidupan baik secara LDR ataupun kehidupan secara hubungan rumah tangga ataupun kehidupan suatu perasaan yang ibaratnya sekedar toksik. Saya melihat seseorang yang memperlakukan diri kamu suatu manipulatif tersebut, cepat atau lambat akan menerima sesuatu hal yang dimana hal tersebut membuat diri dia merasa stuck di dalam satu tempat. Saya tidak mau, saya di sini posisinya tidak mau memberikan suatu kata-kata yang ingin menyudutkan dia, tetapi saya di sini memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang. Dan kamu pun apabila saya fokus terhadap diri kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, saya hanya sekedar mengingatkan kepada diri kamu. Mulai saat ini, jaga kesehatan kamu dan kamu lebih memperhatikan kesehatan terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Begitu juga kamu akan menunggu suatu kabar terhadap seseorang yang telah meninggalkan diri kamu dan memperlakukan diri kamu seenak-enaknya. Kamu akan menunggu kabar di sini. Di mana kabar itu? The death, kematian. Saya tidak mau menakut-nakutin diri kamu dan saya tidak mau berbicara agar diri kamu berpikiran yang aneh terhadap kartu yang saya pegang. Saya tidak mau. Tapi inilah kartu yang keluar. Mulai saat ini diri kamu lebih waspada, lebih memperhatikan kesehatan kamu, lebih fokus terhadap kegiatan kamu, lebih fokus terhadap kemajuan kamu. Jangan memikirkan sesuatu hal di luar dari kapasitas kamu. Karena ketika diri kamu memikirkan di luar dari kapasitas kamu, mungkin kartu ini akan berbicara terhadap diri kamu. Saya hanya sekedar menyarankan. Saya tidak tahu apakah akan terjadi untuk kedepannya hal sesuatu yang berhenti secara otomatis. Berhenti. Mungkin kamu bisa menelaah perkataan saya. Berhenti dengan kategori mati. Kita lihat kartu di bawahnya. Apakah mendukung kartu yang saya pegang ini atau memang tidak mendukung? Muncul kartu The Devil. Iblis berbicara. Iblis menunggu. Iblis menantikan. Iblis mempengaruhi. Iblis memperdaya.
Kartu iblis sedang berbicara terhadap energi kamu. Kartu iblis sedang berbicara terhadap energi seseorang yang telah meninggalkan diri kamu. Lagi-lagi, saya menarik perkataan saya yang di awal tadi. Kamu harus bisa fokus terhadap kesehatan kamu. Kamu harus bisa fokus terhadap kehidupan kamu. Kamu harus bisa fokus terhadap kesehatan kamu. Saya ulangi kembali. Kamu harus fokus. Karena akan timbul suatu keadaan di mana keadaan tersebut berupa penyakit. Penyakit ketidaknyamanan, penyakit ketidakbahagiaan, penyakit ketidakmakmuran. Kalau saya mengkaitkan kartu The Devil dengan kartu The Death, iblis berbicara terhadap kematian, kematian berbicara terhadap iblis. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi, guys. Semua kita serahkan terhadap kekuasaan yang di atas. Nih, bulu saya merinding. Keringat dingin. Merinding, keringat dingin. Dua kartu yang menggambarkan unsur air dan unsur tanah. Unsur air dan unsur tanah. Di dalam kartu tarot yang ditakutkan itu adalah unsur air dan unsur tanah, di mana zodiak yang berunsurkan air dominan terhadap hal mistis. Zodiak yang berunsurkan tanah kembali kepada Sang Pencipta. Makanya orang yang berzodiak berunsurkan api dan berunsurkan udara, pemikiran dia sangat logik. Yang dua kartu ini, air dengan tanah, memakai perasaan. Saya hanya sekedar mengingatkan, guys. Kita lihat di bagian keduanya, apakah akan terjadi atau tidak. Karena bulu kuduk saya merinding, semua bulu saya merinding terhadap kedua kartu ini. The Lovers. Kartu The Lovers ini seakan-akan berbicara terhadap kehidupan kamu di masa lalu, di mana ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan, baik secara memiliki pasangan, baik dalam kondisi kesendirian, baik dalam kondisi yang menerima status single parent. Saya melihat kehidupan diri kamu di masa lalu penuh dengan kebahagiaan. Saya melihat kehidupan kamu di masa lalu penuh dengan kenyamanan, dan saya melihat kehidupan kamu di masa lalu penuh dengan kemakmuran. Tetapi hal tersebut tidak kamu terima untuk saat ini, karena ada seseorang yang mencoba untuk mengganggu kebahagiaan kamu, ada seseorang yang telah mengganggu kenyamanan kamu, ada seseorang yang telah mengganggu kemakmuran kamu. Kalau saya menarik dari kata kemakmuran, seseorang ini membuat diri kamu suatu kebohongankah atau memang suatu manipulatif yang dimana diri kamu merasa dirugikan? Kalau saya menarik dari kata kebahagiaan, mungkin apakah diri kamu atau mantan pasangan kamu yang sengaja menghadirkan pihak ketiga, atau memang pihak ketiga ini tertarik terhadap kehidupan kamu karena memang kehidupan kamu memiliki segala sesuatu. Kalau saya menarik dari kata kenyamanan, kemungkinan rasa kenyamanan kamu ini diganggu oleh orang-orang yang berada di sekeliling kamu, yang dimana kenyamanan ini berupa doktrin. Sehingga apapun yang kamu lakukan, orang-orang yang berada di sekeliling kamu berpikiran negatif terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dengan kemunculan kartu The Lovers ini, ada saya lihat di sini satu energi sedang menjalin suatu komunikasi terhadap orang lain. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu saran, kamu harus menjaga hubungan kamu tersebut.
Karena saya melihat ada gelagat-gelagat yang aneh yang telah dia berikan terhadap orang lain. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dan mengkaitkan terhadap kartu kedua yang muncul di bagian pertama, hubungan kotor membuat suatu kematian, di mana kematian itu berupa suatu penyakit. Dengan kata lain, akan ada kabar duka dari pihak yang telah menyakiti diri kamu. Saya tidak tahu apakah sudah terjadi atau memang belum terjadi. Setidaknya baik dari diri kamu, baik dari mantan pasangan kamu, ataupun baik dari pihak ketiganya, pasti akan terjadi yang namanya kabar duka. Kita lihat saja nanti untuk kedepannya, guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Queen of Coin, muncul kartu Queen of Cups. Seseorang yang sudah mengganggu kenyamanan kamu, kamu merasa emosi. Seseorang yang telah mengganggu kebahagiaan kamu, kamu merasa sensitif. Seseorang yang telah mengganggu kemakmuran kamu, kamu merasa emosi. Yang dimana rasa kesensitifan kamu itu campur aduk terhadap rasa emosi kamu. Kamu tidak terima dan kamu ingin melakukan sesuatu hal terhadap pihak yang telah mengganggu kamu. Muncul kartu Queen of Cups. Baik pria ataupun wanita, untuk saat ini diri kamu sedang merasakan situasi emosi yang sangat berat. Dan kamu tidak bisa terima terhadap apa yang kamu lihat kepada mantan pasangan kamu, di mana dia bahagia terhadap pihak lain. Kamu tidak terima. Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu The Tower. Merasa sensitif, merasa emosi, dan di lain pihak pun diri kamu menerima suatu kehancuran. Bisa saja kehancuran ini kamu terima berupa materi yang dimana yang seharusnya kebutuhan kamu tetapi dioperkan terhadap pihak lain. Ini dia, guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ketika diri kamu di sini sudah status single parent dan ditinggalkan, apakah diri kamu sedang berusaha untuk bangkit dari rasa kehancuran karena kamu menerima rasa sakit hati? Dan kamu pun, saya melihat untuk saat ini, sedang berusaha untuk menunjukkan sesuatu terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Saya mampu dan saya bisa bertahan walaupun diri kamu meninggalkan diri saya. Kita lihat bagaimana untuk kedepannya. Itulah yang sedang kamu pikirkan. Karena permainan dari The Lovers ini sudah menghancurkan diri kamu dari segala aspek. Mulai dari komunikasi, mulai dari perasaan, mulai dari materi, mulai dari pekerjaan, ataupun mulai dari usaha yang kamu jalankan. Luar biasa permainan ini. Permainan yang dikendalikan satu orang agar menghancurkan satu orang. Ketika satu orang ini hancur, orang yang mempermainkan merasa bahagia. Tetapi di sisi lain, munculnya kartu The Lovers akan membuat diri dia berada di dalam situasi di mana situasi tersebut suatu penyakit yang membuat kabar duka. Santai, enjoy, dan nikmati kehidupan kamu. Kamu jangan mengganggu kehidupan dia. Dia sudah bahagia, ada waktunya nanti. Hukum tabur tua itu pasti akan terjadi. Saya bukan mau menyudutkan pihak ketiga, tetapi kamu jangan mengotori tangan kamu dengan
hal yang tidak penting. Daripada diri kamu mengotori tangan kamu, kamu lebih baik fokus terhadap kehidupan kamu. Kita lihat di bagian ketiganya, guys. Muncul kartu Nine of Swords. Situasi yang membuat kekacauan untuk kedepannya. Kita lihat kartu selanjutnya. Seseorang yang merasa bersedih dan seseorang akan pergi jauh, di mana ketika diri dia pergi, dia akan membawa situasi kesedihan dan dia akan membawa situasi kekacauan, baik secara pemikiran ataupun secara perasaan. Kartu terakhir, karma, justice. Karma yang akan berbicara terhadap diri dia untuk pergi selamanya dan untuk pergi membawa suatu kesedihan dan kekacauan. Karma ini akan terjadi dan karma ini akan berbicara terhadap diri dia, guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya pegang ini dan saya bukakan ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, diri kamu agar bisa memperhatikan kesehatan kamu, karena kartu pertama berbicara kartu The Death. Begitu juga terhadap pihak ketiga, karma akan berbicara terhadap diri dia dan dia akan berada di dalam situasi kabar yang tidak menyenangkan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.